Welcome back to the program. Today we are joined by Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita bersama Profesor John Mearsheimer dari Universitas Chicago dan Profesor Sergei Karaganov, Ketua Dewan Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan, yang juga pernah menjadi penasihat bagi Gorbachev, Yeltsin, serta Presiden Putin. Terima kasih kepada Anda berdua sudah kembali hadir di program ini. Topik kita hari ini adalah tentang Rusia yang berupaya memulihkan kemampuan deterennya. Karena hal ini sedang menjadi tema utama. Dan ya, selama 4 tahun terakhir, kita tahu NATO secara bertahap meningkatkan bertahannya dalam perang tersebut. Jadi, mulai dari pengiriman tank, artileri, HIMARS, pesawat F-16 yang dulu pernah diperingatkan Biden bisa memicu Perang Dunia Ketiga, lalu rudal jarak jauh, drone, dan sekarang tampil langkah berikutnya, atau langkah baru, adalah serangan yang berasal dari wilayah NATO. Dan sepertinya, di setiap tahap eskalasi ini, NATO makin merasa percaya diri bahwa Rusia tidak akan membalas. Sementara di sisi lain, di setiap langkah juga, kita tahu tekanan terhadap Kremlin untuk melakukan pembalasan makin besar. Jadi kita tampaknya sedang menuju ke situasi yang sangat berbahaya. Nah, saya pikir tempat yang baik untuk memulai adalah dengan mendengar bagaimana Anda menafsirkan situasi ini dan seberapa jauh ini bisa berlanjut sebelum sesuatu benar-benar salah. John, mungkin kita mulai dari Anda dulu. Menurut saya, sebaiknya kita mulai dari Sergei Glenn, karena dia yang benar-benar jadi penggerak utama dalam diskusi ini, bukan saya. Saya tentu siap ikut terlibat dan berpartisipasi, pasti. Tapi saya rasa kita memang sebaiknya mulai dari Sergei. Ya, itu mungkin keputusan yang tepat. Saya juga seharusnya menambahkan konteks bahwa Profesor Karaganov dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di Moskow, terutama dalam hal meyakinkan Putin dan Kremlin untuk mengubah doktrin nuklir Rusia. Jadi ya, saya rasa memang pas kalau kita mulai dari Anda, Sergei. Terima kasih. Tapi tentu saja John bisa saja memulai maksud saya perdebatan itu. Masalahnya nggak sesederhana itu. Maksud saya, soal menggunakan atau tidak menggunakan senjata nuklir, memperkuat daya tangkal, dan sebagainya. Sekitar 15 atau 17 tahun yang lalu, dunia sudah berubah. Kita sedang berada di masa paling berbahaya dalam sejarah, saat segalanya berubah karena lempeng tektonik di bawah sistem sebelumnya telah bergeser. Jadi pertanyaannya bukan hanya soal, misalnya, mengakhiri perang antara Rusia dan Eropa di Ukraina dengan ancaman penggunaan atau tidak digunakannya senjata nuklir dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, kita sedang memasuki beberapa dekade penuh perang. Selama sekitar 6 atau 70 tahun setelah berakhirnya Perang Besar terakhir, yaitu Perang Dunia Kedua, kita menyaksikan munculnya senjata nuklir. Saya percaya senjata itu dikirim kepada kita oleh Yang Maha Kuasa, meskipun tentu saja melalui tangan Oppenheimer dan Fermi, Korolev, dan Sakharov. Berkat itu, kita menahan diri untuk tidak saling berperang. Tapi sekarang, kita sudah mulai. Dan pertanyaan yang paling penting adalah, kita sedang berada di awal sebuah perang dunia. Perang ini mulai di semua lini. Pertama, penggerak utama perang ini adalah serangan balasan, atau revenge, apapun sebutannya, dari pihak Barat. Barat sedang kehilangan posisi unggulnya dalam sistem dunia, posisi yang sudah mereka pegang selama kira-kira 500 tahun. Posisi itu memberi mereka kemampuan untuk menyedot sebagian besar pendapatan dunia, memaksa emeritus, dan pandangan dan sistem politik. Tapi sekarang kita berada dalam situasi yang, menurut saya, mulai terbentuk sejak pertengahan 2000-an. Kita sudah pernah membicarakannya waktu itu. Tapi sekarang, kita makin mendekati rangkaian konflik yang tidak punya alat untuk dihentikan, sampai akhirnya bisa berubah jadi perang besar-besaran. Dan karena itulah, beberapa tahun lalu, bukan hanya karena perang Rusia dengan Eropa atau dengan Barat di Ukraina, saya mengangkat kembali isu tentang memulihkan efektivitas penangkalan nuklir. Ini bukan semata soal Rusia,
bukan juga soal Rusia dan Barat. Russia, it's not about Russia and the West, etc. It is about saving the world, the humanity. Ini tentang menyelamatkan dunia, menyelamatkan umat manusia dari pola kebiasaannya sendiri yang pada titik ini sudah cenderung bunuh diri. Dan sekarang, situasinya makin berbahaya, terutama di pihak Barat yang sedang kalah. Tapi bukan hanya Barat. Kita harus memulihkan kembali berbagai sistem pencegahan, dialog, dan aturan yang selama beberapa tahun terakhir justru dibuang begitu saja. Bayangkan, seorang presiden dari negara besar bisa setiap hari mengancam akan membunuh pemimpin negara lain. Hal seperti itu bahkan tak terpikirkan di masa-masa yang dulu lebih stabil. Tapi ya, disitulah kita sekarang. Itulah sebabnya saya merasa penting bagi kita, komunitas intelektual, ilmu politik, dan warga yang bertanggung jawab, untuk mengembalikan rasa takut yang dulu menahan kita agar tidak saling berperang selama kurang lebih 70 tahun. Terutama di Eropa, yang selama ini menjadi perwujudan sekaligus sumber dari hampir semua perang besar. Dan maaf, Anda orang Eropa, tapi juga sumber dari banyak hal buruk dalam sejarah masyarakat manusia, termasuk kolonialisme, rasisme, dan genosida berulang. Tapi saya bukan anti-Eropa. Saya hanya berpikir, kita harus memikirkan bagaimana cara kita bisa melewati masa yang sangat-sangat berbahaya dan penuh gejolak ini. Masa ini, seperti yang saya katakan, dimulai sekitar pertengahan 2000-an, dan sekarang sedang terus bergulir. And this period have started, as I said, in mid-2000s, and it is unwinding. Yeah, I'd like to jump in and offer my interpretation. Ya, saya ingin ikut menanggapi dan memberikan pandangan saya tentang peristiwa sejak awal Perang Dingin, serta menambahkan apa yang tadi disampaikan Sergei. Kalau kita melihat kembali ke masa Perang Dingin, waktu itu ada persaingan keamanan yang sangat intens dan penuh permusuhan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jadi situasi yang kita lihat sekarang seperti yang dijelaskan Sergei tadi, sebenarnya tidak terlalu berbeda dari apa yang terjadi di masa Perang Dingin. Tapi yang kemudian terjadi selama periode itu adalah ketika kedua pihak mengembangkan persenjataan nuklir dan memikirkan berbagai cara untuk menggunakannya, saya rasa semua orang akhirnya menyadari bahwa perang nuklir akan menjadi bencana besar. Karena itu, kedua pihak harus sangat berhati-hati dalam cara mereka berurusan satu sama lain. Ada banyak garis merah yang ditetapkan. Kita semua paham garis-garis merah itu, dan kita tidak melanggarnya. Misalnya ketika Uni Soviet masuk ke Hungaria pada tahun 1956, lalu ke Cekoslowakia pada tahun 1968, pihak Barat tidak melakukan apapun, dan itu karena alasan strategis yang kuat. Dan pada dekade terakhir atau 2 dekade terakhir Trussell, dan saya sudah memahami kita turun bagi kita tahu di mananya kasar apa pada set. Besar itu mendeferai perud. What we couldn't do. Then the Cold War ends, and of course, Russia once again becomes a great power. Dan tentu saja menurut saya Rusia kembali menjadi kekuatan besar kira-kira sekitar tahun 2017. Lalu perang di Ukraina meletus pada bulan Februari 2022. Saya harus bilang saya benar-benar terkejut melihat sejauh mana orang-orang di Barat tampak lupa bahwa kita hidup di dunia yang sangat berbahaya karena adanya senjata nuklir. Garis merah yang dulu ditetapkan di masa Perang Dingin dalam banyak hal penting tampaknya sudah hilang. Dan itu sangat mengejutkan bagi saya. Dua contoh yang sering saya sebut untuk menunjukkan betapa besar perubahan dunia yang kita tinggali sekarang dan masa Perang Dingin adalah invasi Ukraina ke wilayah Kursk, Rusia pada bulan Agustus 2024. Of the Kursk region of Mother Russia. To think that an American ally. Bayangkan saja, sekutu Amerika seperti Ukraina yang didukung dan dibantu oleh Amerika Serikat diizinkan untuk menyerang Rusia, lalu kita ikut membantu Ukraina dalam operasi itu. Hal seperti itu sama sekali tak terpikirkan di masa Perang Dingin. Gagasan bahwa sekutu Amerika atau bahkan Amerika Serikat sendiri akan menyerang Uni Soviet itu tidak terpikirkan.
karena Uni Soviet punya persenjataan nuklir yang sangat besar. Menyerang Uni Soviet berarti mengancam kelangsungan hidupnya. Hal yang sama berlaku ketika Ukraina menyerang Kursk. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, apalagi ketika berhadapan dengan lawan seperti Rusia yang memiliki senjata nuklir. Dan contoh lainnya tentu saja adalah tahun berikutnya, di 2025, ketika Ukraina menyerang salah satu bagian dari triad nuklir strategis Rusia. Hal seperti ini juga dulu nggak terpikirkan sama sekali waktu Perang Dingin. Nggak mungkin ada yang berani menyerang triad nuklir strategis Rusia, atau maaf, Uni Soviet pada masa itu. Tapi sekarang itu terjadi. Dan Amerika Serikat, saya rasa Amerika Serikat sendiri nggak tahu kalau itu bakal terjadi. Tapi mereka juga sama sekali nggak mengkritiknya. Buat saya, ini menunjukkan bahwa Barat merasa bisa menekan Rusia sesuka hati. Seolah-olah nggak ada garis merah yang benar-benar serius di sana. Dari pemahaman tentang sejarah, entah itu Uni Soviet atau kekuatan besar lainnya, kita harus sangat hati-hati supaya nggak membuat negara seperti itu merasa terpojok. Apalagi kalau negara itu punya banyak senjata nuklir yang bisa digunakan melawan kita. Tapi entah kenapa, orang-orang di Barat sepertinya sudah lupa dengan pelajaran yang kita dapat selama Perang Dingin. Dan kalau kita lihat dari sisi yang lebih umum, menurut saya, kalau kita mundur sedikit ke masa sebelum perang di Ukraina dimulai, ya, perang itu resmi dimulai tanggal 24 Februari 2022. Dan kita perhatikan 2 atau 3 bulan sebelum perang. Lalu bagaimana Amerika Serikat bertindak setelah perang dimulai? Buat saya jelas sekali bahwa yang ingin dilakukan oleh kita, pihak Barat, adalah menyingkirkan Rusia dari jajaran kekuatan besar dunia. Saya rasa Barat berpikir bahwa dengan menggunakan sanksi ekonomi, kita bisa membuat Rusia bertekuk lutut, dan dengan mendukung tentara Ukraina di medan perang, kita bisa mengalahkan Rusia dalam perang itu. Kombinasi antara sanksi dan keberhasilan tentara Ukraina pada dasarnya akan menyingkirkan Rusia dari jajaran kekuatan besar dunia. Waktu itu saya merasa cara berpikir seperti ini sangat berbahaya untuk menghadapi Rusia. Sekali lagi, ini berarti mengancam kelangsungan hidup sebuah negara yang punya banyak sekali senjata nuklir. Dan ketika negara besar merasa terdesak, mereka bisa mengambil langkah yang sangat berisiko. Saya pikir, dalam kasus Rusia, itu bisa berarti penggunaan senjata nuklir. Tapi tampaknya kita tidak terlalu peduli soal itu. Kita merasa bisa menekan Rusia, menyingkirkan mereka dari jajaran kekuatan besar, dan lolos begitu saja. Karena itu saya cukup terkejut melihat perbedaan antara cara berpikir Barat di masa Perang Dingin dan cara berpikir Barat sekarang. Dan menurut saya, ini situasi yang sangat mengkhawatirkan. I find it a very disturbing situation. Menurut saya, selama lebih dari 4 tahun ini, kita melihat adanya penegosiasian ulang aturan dalam perang proksi, yang berlangsung secara perlahan dan bertahap. Tapi tampaknya, salah satu alasan kenapa ada begitu banyak keinginan untuk meningkatkan eskalasi, juga karena perang proksi ini terjadi di saat tatanan dunia sedang bergeser. Dunia sedang tertarik antara sistem unipolar dan multipolar, di mana kekuatan besar bersedia mengambil risiko yang sangat besar karena situasinya sering dianggap sebagai permainan semua atau tidak sama sekali. Tapi, sekarang kita ada di posisi mana? Apa saja pilihan yang dimiliki Rusia? Karena sekarang kita sudah sampai di titik di mana, seperti yang kita lihat minggu lalu, serangan terhadap Saint Petersburg menunjukkan seolah-olah tidak ada batasan lagi. Jadi, apa yang akan dilakukan Rusia sekarang? Apakah mereka akan memulihkan efek gentarnya? Dan kalau iya, bagaimana caranya? Serta Meko 6. Saya sedang mengkritik secara keras kalangan elit saya sendiri dan juga pemerintah saya. Karena menurut saya, mereka bertindak tidak bertanggung jawab. Meskipun alasannya bisa dimengerti. Kita seharusnya, dan memang harus, memulihkan efek jera. Bukan hanya karena kita perlu menghentikan gerakan ini, perang yang kejam ini,
yang omong-omong Glenn tidak dimulai pada tahun 2022, tapi sudah dimulai sejak tahun 1994. Saya sudah berbicara dengan banyak pemimpin, bukan hanya dengan Presiden Amerika Serikat, tapi juga dengan banyak pemimpin Eropa lainnya. Dan saya sudah mengatakan bahwa perluasan NATO akan berujung pada perang. Dan itu memang terjadi. Masalahnya jauh lebih dalam. Seperti yang sudah saya katakan, kita harus memulihkan rasa takut terhadap efek jera nuklir. Dan itu sama saja dengan rasa takut kepada Tuhan. Tentang kebijakan Rusia, menurut saya, kebijakan mereka tidak benar. Secara prinsip, saya cenderung sependapat dengan John dan banyak orang lainnya, karena saya sudah mempelajari strategi nuklir selama kurang lebih 50 tahun. Nuclear strategy for about 50 years. I mean, we are old. Maksud saya begini, kita ini sudah tidak muda lagi, 45 tahun. Dan kalau Rusia, semoga tidak terjadi, menggunakan senjata nuklir di Eropa, setelah tentu saja beberapa langkah eskalasi yang memang sedang kita lakukan sekarang, seperti yang Anda tahu, misalnya memindahkan hulu ledak nuklir dari tempat penyimpanan ke rudal dan ke kendaraan nuklir lainnya. Kalau kita benar-benar menggunakannya, kita akan memenangkan perang itu. Tapi itu akan menjadi bencana moral yang mengerikan. Dan saya rasa itu satu-satunya alasan kenapa Presiden Putin atau Presiden kita masih ragu. Karena dari sudut pandang orang seperti saya, dan kami sudah membuat berbagai skenario, menang perang di Eropa itu mudah. Tapi secara moral, itu dosa besar. Dan selain itu, hal itu juga akan membuka kotak masalah yang lain. And also it opens the Pandora box. Because then everybody would start to... Karena kalau begitu, semua orang akan mulai menggunakan berbagai jenis senjata pemusnah massal. Dan kita sudah membuka banyak kotak Pandora selama beberapa tahun terakhir, ketika negara-negara secara terbuka saling menyerang. Dan bahkan, seperti yang saya katakan, menyerukan penghapusan para pemimpin negara lain, dan secara terbuka, benar-benar secara terbuka, mengancam mereka. Hal seperti itu mustahil terjadi, bukan hanya di masa Perang Dingin, tapi bahkan di masa suku-suku dulu. Apa yang dilakukan oleh mitra-mitra Amerika kita itu tidak terpikirkan, bukan dalam konteks Perang Dingin, tapi mengancam akan membunuh pemimpin negara berdaulat, apapun alasannya, apalagi kalau alasannya palsu. Itu sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Memang, tentu saja. Tapi sekarang kita kembali berada dalam suasana psikologis dan moral yang sangat berbeda. In a different milieu. And that's why I'm so... Dan itulah sebabnya saya sangat khawatir. Itu juga alasan saya mengatakan kepada rekan-rekan saya bahwa ini bukan hanya tanggung jawab kita terhadap keamanan negara dan untuk menghentikan pertumpahan darah ini, tapi juga tanggung jawab kita sebagai negara besar untuk menghentikan kemunduran menuju dunia tanpa aturan yang dipenuhi senjata modern. Dan kita tidak hanya bicara soal senjata nuklir. Kita sudah punya, maksud saya, senjata lain yang hampir setara dengan senjata pemusnah massal. Saya dan John juga bersama Anda sudah membicarakan soal senjata bioteknologi yang sudah ada, tentang senjata siber yang juga sudah ada. Tapi bahkan revolusi drone pun, dalam arti tertentu, adalah langkah menuju semacam dunia baru dengan potensi kehancuran massal, di mana semua orang bisa ikut bertahan dan menyerang. Everybody could be threatened. And we have to stop that slide. But that is... Dan kita harus menghentikan kemerosotan itu. Tapi untuk itu, kita harus mengatasi beberapa gagasan yang kita warisi dari masa sebelumnya. Salah satunya adalah anggapan bahwa kalau perang nuklir tidak bisa dimenangkan, maka sebenarnya bisa dimenangkan. Tapi semoga saja tidak pernah terjadi. Yang kedua, kalau perang itu dimulai, pasti akan berujung pada pertukaran nuklir besar-besaran. Tidak juga. Tapi kalau rangkaian konflik yang terus berdarah ini berlanjut, kita akan terjebak dalam lumpur yang dalam. Itulah sebabnya saya menekankan pentingnya memulihkan kembali makna dari penangkalan nuklir. Dan bukannya penangkalan nuklir, tapi juga pentingnya mengembalikan cara berpikir yang masuk akal di antara para predator dunia yang sekarang ini sudah hilang atau hampir hilang sama sekali. Which is now absent, or almost absent. If I can just jump in, Glenn, and Kalau boleh saya menyela sebentar, Glenn. Saya ingin menanggapi penggunaan kata menang oleh Sergei saat membicarakan perang nuklir.
Dan saya ingin menyampaikan pandangan saya, lalu mendengar apa pendapat Sergei tentang hal itu. Menurut saya, tidak mungkin ada yang bisa menang dalam perang nuklir kalau yang dimaksud adalah kedua pihak saling terlibat dalam pertempuran habis-habisan dengan seluruh persenjataan nuklir mereka. Saya rasa tidak ada siapapun yang akan menang dalam perang seperti itu. Kita semua akan berakhir hancur lebur. Kita punya terlalu banyak senjata nuklir, dan itu adalah senjata pemusnah massal. Jadi saya tidak percaya bahwa kalau misalnya NATO dan Rusia benar-benar terlibat dalam perang nuklir skala penuh, akan ada pihak yang keluar sebagai pemenang. Saya rasa tidak akan ada yang menang. Semua akan jadi pihak yang kalah. Cara saya memandang senjata nuklir dan bagaimana menggunakannya secara efektif sejalan dengan apa yang saya pahami dari berbagai artikel Anda tentang topik ini. Menurut saya, yang akan dilakukan Rusia adalah menggunakan beberapa senjata nuklir di wilayah barat atau terhadap target-target barat, semata-mata untuk menunjukkan betapa seriusnya Rusia dalam upaya memulihkan efek jera. Dan pada dasarnya, seperti istilah yang digunakan Thomas Schelling, mereka menempatkan kedua pihak di jalur licin menuju kata lain. Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklir untuk meraih militer. Hanya dengan menggunakan senjata nuklir, Rusia akan membuat semua orang di Eropa ketakutan luar biasa. Dan itu akan memaksa mereka untuk benar-benar memikirkan apa yang sedang terjadi di sini. Intinya, Rusia akan mendorong Eropa dan Amerika untuk memusatkan perhatian mereka pada situasi ini. Dan keyakinannya adalah, kalau sejumlah kecil senjata nuklir digunakan, bukan pertukaran besar-besaran, tapi dengan kemungkinan terjadi hal seperti itu, pihak barat Dyson setuik tank untuk mundur dan memastikan itu terjadi. That this never happened. And in a sense, the Russians would establish... Dalam arti tertentu, Rusia akan membangun kembali efek penangkal dengan menggunakan sejumlah kecil senjata nuklir. Dan sebenarnya, Sergei, istilah yang dulu sering kita pakai di masa Perang Dingin untuk menggambarkan skenario seperti ini adalah, kamu tidak akan memenangkan perang nuklir, kan? Baik di medan perang maupun dalam pertukaran nuklir strategis. Tidak ada yang benar-benar bisa menang dalam konflik semacam itu. Beberapa na alter withing tila memaksa pelayan mengubah garis memutinyi, terus menghentikan serangan ke ancaman eskalasi nuklir. Jadi dengan kata lain, dalam skenario yang kamu jelaskan, inti dari semuanya adalah eman eskalasi nuklir. Part of it is the threat of nuclear escalation. You're saying use a handful of nuclear weapons. Jadi maksud Anda adalah menggunakan beberapa senjata nuklir saja, supaya semua orang paham bahwa ancaman eskalasi nuklir itu benar-benar nyata dan berbahaya. Dengan begitu Amerika Serikat dan negara-negara Eropa akan mundur dan menghormati garis merah Rusia. Tapi yang dimaksud di sini adalah ancamannya, bukan eskalasinya sendiri. Karena kalau sampai benar-benar terjadi eskalasi dan perang termonuklir besar-besaran, kita semua akan lenyap, dan jelas tidak ada yang menginginkan itu. Jadi, saya menangkap bahwa Anda melihat kemungkinan penggunaan senjata nuklir oleh Rusia dalam skala yang jauh lebih terbatas. Lebih sebagai cara untuk menekan Barat. Kita sedang bicara soal paksaan di sini. Bagaimana membuat Barat mengubah cara pandangnya tentang penangkalan terhadap Rusia. Ini bukan soal menang dalam arti terjadi perang nuklir penuh antara kedua pihak. Menurut Anda, between the two sides. What's your sense of what I'm saying? Ya, saya setuju. Tapi sebentar, saya sedang berpikir secara praktis. Sebenarnya, Thinking in very practical terms. Gawasan, to what mid you skendi make more core, sat the foot fasten to all. Thep to the rack there, the begid rammo, to read a smart toward space technique. In all these theories and in scenarios, as I've said,
Seperti yang saya katakan, kalau naudzubillah, perang ini terus berlanjut karena terhambat oleh Barat dengan berbagai alasan. Dan Rusia sampai pada kesimpulan bahwa tidak masuk akal mengorbankan nyawa para prajurit terbaik kita, maka kita tidak seharusnya meningkatkan eskalasi. Dan kalau ada, tentu saja maksud saya sudah ada beberapa surat, sebagian di antaranya sudah disampaikan. Kita punya beberapa, sekarang jumlahnya 25 surat, jauh lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi, pertama-tama, tentu saja akan ada serangan terhadap target militer atau target simbolis yang tersedia di Eropa. Dan saya tidak menginginkan itu. Lalu, kalau ada tanggapannya akan berupa serangan nuklir terbatas. Setelah itu Rusia akan menang. Then Russia would win. Nobody would dare. Tidak ada yang akan berani menyerang wilayah Rusia. Tapi kalau kami melakukan itu, kami akan merasa berdosa. Dan itulah alasan utama. Alasan utama kenapa saya pikir orang seperti saya dan juga Presiden Putin menahan diri untuk tidak menggunakan senjata nuklir. Saya yakin kalau kami memutuskan untuk melakukannya, itu sebenarnya strategi yang bisa dimenangkan sepenuhnya. Amerika Serikat tidak akan pernah membalas, seperti yang Anda tahu. Dan orang Eropa, mereka tidak kenal sama sekali. Bahkan, kalau Prancis, yang sekarang hampir gila, atau Inggris mencoba melakukan, itu berarti hincuran langsung negara mereka. Itu skaf als beratstrengd. But I don't want that ever to happen. But as I've said, I mean the threshold. Tapi seperti yang sudah saya bilang, maksud saya, ambang batas itu bukan soal perang tanpa batas, dan sebagainya. Ini soal pertama, melampaui batas-batas moral tertentu. Kedua, kalau kita menggunakan senjata nuklir, dan kita menang, dan saya harus tegaskan, tanda kutip, kita memang akan menang, karena itu akan dianggap sebagai kemenangan. Maka semua orang di dunia, dan banyak negara yang sudah punya senjata nuklir, juga beberapa yang akan memilikinya, akan mulai menggunakannya. Dan kita akan masuk ke situasi yang benar-benar berbeda. Karena sebelumnya, dengan mitos yang kita ciptakan sendiri, bahwa perang nuklir itu tidak terpikirkan. Selain karena itu akan langsung menyebabkan That it would lead to immediate bukan. Ini bukan tentang kehancuran termonuklir global dan lenyapnya umat manusia. Tapi kita harus berhenti di suatu titik sebelum sampai ke sana. Karena sekarang sudah ada beberapa negara yang punya senjata nuklir. Akan ada 2 atau 3 lagi. Dan menurut saya, seharusnya memang ada 2 atau 3 lagi. Tapi kalau itu terjadi, kita harus mengembalikan makna dari konsep penangkalan nuklir. Kalau senjata nuklir digunakan secara terbatas dan ternyata bisa dimenangkan, itu justru akan merusak rasa takut yang selama ini kita tanamkan pada diri kita sendiri. Saya ikut terlibat dalam proses itu sekitar tahun 70-an. Tentu Anda masih ingat gagasan tentang musim dingin nuklir, tentang dampak globalnya. Kita menyebarkan teori-teori itu karena ingin mencegah terjadinya perang dunia lagi. Tapi sekarang semua itu berhenti. Itulah sebabnya saya berpikir, David Stolov penhalibedig brett anak lokot listu. The mat freik bewunaha embrace speechum semintu with ying. hopefully before nuclear weapons are used. Glenn, can I ask Sergey 2 questions? Yeah, go. So, Sergey, I want to be clear here. You're basically saying that if Russia were to use nuclear weapons, limited nuclear attack into Europe, the Europeans and the United States simply would not respond in kind. They would accept the fact that it's not possible to attack Russia with nuclear weapons. And they would also change their behavior in the sense that they would now understand what the red line is, or deterrence would be restored from the Russian side. So that's your argument. So you don't envision fighting a nuclear war. You believe that if Russia uses nuclear weapons, the West will submit. So that's my first question. My second question is, go ahead. Why don't you answer that, and then I'll quickly ask the second question. Let's put the West is different. Ya, Barat itu berbeda. Dulu ada satu negara, dan itu adalah negara Anda, Amerika Serikat. Dan itu satu-satunya negara yang mungkin akan merespons atau menyerang Rusia. Tapi sejak pertengahan tahun 50-an,
Amerika Serikat, dan saya cukup yakin soal itu, tidak pernah benar-benar berpikir untuk menyerang Rusia atau Uni Soviet dengan senjata nuklir. Meskipun ada banyak teori yang kita bahas selama masa itu, tetap saja tidak terpikirkan bahwa Amerika Serikat akan menyerang Rusia. Sama, Mabiay Faija, terus Rusia atau Uni Soviet menyerang Amerika Serikat. That Russia, Soviet Union would attack the United States. As for Europe, I mean, Kalau soal Eropa, maksud saya, orang Eropa dulu kurang lebih punya suasana hati yang sama seperti kita dulu. Tapi sayangnya, tingkat kualitas para elit mereka sudah merosot sampai ke titik yang bisa dibilang bodoh. Dan itulah yang membuat situasinya berbahaya. Tentu saja ada satu alasan. Kalau ada seorang presiden, tanda kutip, yang gila, dari negara bersenjata nuklir, menggunakan 2 atau 3 hulu ledak terhadap Rusia, itu berarti beberapa negara Eropa akan langsung lenyap. Tapi kita harus meyakinkan dia dan sebagainya bahwa hal itu tidak boleh terjadi. Karena itulah, sama sekali tidak terpikirkan untuk memulai perang lagi di Eropa, yang merupakan sumber segala kejahatan dalam masyarakat manusia. Dan sekarang, Eropa sedang kembali ke akar berdarahnya sendiri. his own bloody roots. Of course, I'm saying, Tentu saja, yang saya tulis dan saya katakan adalah, meskipun saya orang Eropa, dan memang saya berada di wilayah yang strategis, terutama dalam hal migrasi dan urusan dengan Rusia, kita tidak boleh mengakhiri peradaban Eropa, karena itu bagian dari diri kita. Tapi kalau orang Eropa terus melakukan hal itu, mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Dan secara rencana operasional, hal itu memang bisa terjadi. Namun orang seperti saya, teman-teman saya, rekan-rekan saya, bahkan cucu-cucu kami, akan merasa berdosa seumur hidup. Itulah sebabnya saya mengatakan, kita tidak boleh menggunakan senjata nuklir, tapi kita harus mengancam untuk menggunakannya, dan siap untuk melakukannya. Karena kalau tidak, kita berisiko mendorongnya terus-menerus menuju perang tanpa akhir, dan akhirnya, perang termonuglobal yang tak terhindarkan. Global thermonuclear war. I mean, over say a couple of decades. Maksud saya, kalau kita lihat dalam rentang, katakanlah, beberapa dekade, dan kalau kita pikirkan dari sisi sejarah, Amerika Serikat tidak akan pernah merespons, seperti yang Anda tahu pasti. Secara prinsip, skenarionya juga sudah sangat jelas. Tapi sekali lagi, dan bahkan lebih dari itu, tentu kita tahu bahwa di Hiroshima, jumlah korban sebenarnya lebih sedikit dibandingkan di Dresden atau Köln. Namun seharusnya, kita menanamkan dalam pikiran dan jiwa kita rasa takut terhadap senjata-senjata ini. Rasa takut terhadap neraka. Kita seharusnya menggunakan rasa takut akan neraka itu untuk menghidupkan kembali rasa takut akan neraka. Karena para mitra kita, setidaknya di Eropa, sudah kehilangan rasa takut itu. Tapi saya sendiri tidak terlalu takut dengan kemungkinan terjadinya eskalasi nuklir antara Rusia dan Amerika Serikat. Kalau memang Taris menolak tengitat nuklir Eropa, lebih semoga Tuhan nuklir dari hal itu. Have to use nuclear weapons in Europe, but God forbids. Yeah, I think you're correct. I mean, you can never say Ya, saya rasa kamu benar. Maksud saya, kita memang tidak bisa bilang dengan kepastian mutlak. Tapi saya setuju, kalau Rusia menggunakan sejumlah kecil senjata nuklir terhadap target di Eropa, Amerika Serikat tidak akan membalas dengan senjata nuklir terhadap Rusia. Dan tentu saja, negara-negara Eropa juga tidak akan melakukannya. Maksud saya, kita bicara tentang Prancis dan Inggris di sini. Mereka tidak akan menggunakan senjata nuklir mereka terhadap Rusia. Tapi hal ini menimbulkan pertanyaan besar-besar di benak saya. Ini pertanyaan kedua saya untuk kamu. Bagaimana dengan Jerman? Jerman tidak punya senjata nuklir sendiri. Secara geografis, mereka jauh lebih dekat ke Rusia dibanding Inggris atau Prancis, apalagi Amerika Serikat. Dan kalau skenario yang kamu sebutkan tadi benar-benar terjadi, misalnya Rusia menggunakan beberapa senjata nuklir di Eropa Timur, bukankah itu justru akan mendorong Jerman untuk mengembangkan persenjataan nuklir besar mereka sendiri? a large nuclear arsenal of their own. And in fact, you were saying before when you were talking. Dan sebenarnya, tadi Anda sempat bilang kalau Rusia benar-benar menggunakan senjata nuklir, itu bakal menciptakan banyak sekali dorongan untuk penyebaran senjata nuklir. Bahkan mungkin juga penggunaannya di berbagai belahan dunia. Dan sayangnya saya harus bilang, itu mungkin benar.
Tapi logika yang Anda jelaskan tadi juga berlaku untuk Jerman. Mengingat apa yang terjadi pada tanggal 22 Juni tahun 1941 sampai 9 Mei tahun 1945, Jerman punya tempat khusus di benak orang-orang seperti Anda dan juga di benak masyarakat Rusia pada umumnya. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi kalau Jerman memutuskan bahwa mereka butuh senjata nuklir? Karena senjata nuklir dianggap sebagai penangkal terakhir, dan mereka merasa sudah tidak bisa lagi bergantung pada Amerika Serikat. Du zaku malford it has kena, izakari dimethide ni senoling ni sendiri. As with memory ta halgium osken si de nuclear. Eller de porstawin 2000 sporting Rusia. Nuclear weapons. Where does that leave Russia? Well, I'm writing in my Ya, saya menulis hal itu di artikel yang saya publikasikan. Tapi tentu saja saya juga menggunakan argumen ini dalam debat internal kami. Jerman adalah ancaman terburuk dalam sejarah dunia dan sejarah manusia, bersama dengan Jepang. Mereka tidak boleh diizinkan menggunakan senjata nuklir. Kalau mereka sampai mencoba, mereka harus benar-benar dilenyapkan dari sana. They should be absolutely evaporated from the Dari muka bumi, dan kami sedang mengirimkan sinyal kepada mitra kami di Jerman. Mudah-mudahan mereka bisa sadar, karena para elit mereka sekarang begitu tidak paham dan begitu tidak bertanggung jawab, sampai-sampai terasa aneh. Tapi, Jerman seharusnya tidak boleh mendekat sedikit pun. Kalau mereka mendekat, Jerman harus dihapus dari muka dunia. Begitu juga Jepang. Kami membicarakan hal itu dengan teman dan sekutu kami di Tiongkok, karena mereka pernah berperang dalam perang-perang mengerikan yang membuat umat manusia berdarah-darah, yang membuat hal-hal tak terpikirkan menjadi mungkin. Jadi, meskipun saya berharap itu tidak akan pernah terjadi, Rusia akan terpaksa mengelur rudal konvensional, lalu berlanjut ke perang dengan rudal nuklir. Sasaran utamanya bukan hanya di Rumania atau Polandia. Semoga Tuhan melindungi. Poland got this. It will be in Germany, and Germany. Itu akan terjadi di Jerman, dan Jermanlah yang akan menderita lebih dulu. Mereka seharusnya paham hal itu, karena mereka telah memicu 2 perang dunia dalam 1 generasi, dan untuk itu mereka seharusnya tidak pernah dimaafkan. Kami, orang Rusia, karena sifat kami yang dermawan, hampir saja memaafkan mereka, tapi tidak. Karena sekarang mereka mulai bersikap revansis. Dan karena itulah, kalau mereka mendekat, mereka harus disingkirkan. Oh, saya berharap itu tidak akan pernah terjadi. Karena saya mengenal budaya Jerman. Saya tahu kontribusi mereka, tentu juga Belanda dan yang lain, terhadap budaya bersama kita. Dan tentu saya tahu bahwa orang Jerman telah banyak berkontribusi pada budaya dan peradaban Rusia. Tapi kalau mereka mendekat, mereka harus disingkirkan. Dan itu saja. Sekarang saya beralih kamu, Glenn. Ya, saya. I'll turn to you, Glenn. Yeah, there's some freeze in there in the video. I was gonna Ya, ask, ada beberapa bagian video yang tersendat. how do you Nah, saya mau tanya, menurut Anda, bagaimana perang ini akan berkembang ke depannya? Karena seperti yang Profesor Krakner jelaskan, kalau mereka naik ke tangga eskalasi, maksudnya kalau Rusia membalas, saya kira langkah pertama di tangga eskalasi itu pasti senjata konvensional. Jadi kita nggak akan melihat serangan nuklir besok. Tapi misalnya kalau drone atau rudal konvensional digunakan untuk menyerang target di Eropa, itu have advantage mas. or be it Germany. Once Russia retaliates against Europe, Kalau Rusia membalas terhadap Eropa, apakah pengendalian eskalasi itu sebenarnya cuma ilusi? Karena asumsinya, orang Eropa akan diberi peringatan untuk mundur. Mereka akan dipaksa untuk pada dasarnya menghormati garis merah Rusia. Tapi ini semua mengandaikan adanya respons yang rasional. Dan seperti yang sudah sering kita bicarakan sebelumnya, rasionalitas dan naluri untuk mempertahankan diri tampaknya sedang langka di Eropa saat ini. Jadi, bagaimana itu tang eskalasi ngerti berjalan? Gambar kita bisa namik ke Quarfer. Well, I mean, there are 2 dimensions to it, obviously, as Sergei. Ya, maksud saya ada 2 sisi dalam hal ini. Jelas, seperti yang sudah dijelaskan Sergei dalam berbagai artikelnya dan juga dalam presentasinya hari ini, langkah pertama adalah penggunaan senjata konvensional.
Dan saya membayangkan, saya juga penasaran apa pendapat Sergei, tapi saya membayangkan kalau Rusia menyerang Eropa dengan senjata konvensional, kemungkinan besar akan ada respons konvensional dari pihak Barat. Dalam situasi seperti itu, Rusia mungkin kemudian seperti yang dia jelaskan. Dan poin pentingnya di sini adalah, dalam penjelasannya, dan saya rasa dia mungkin benar, tidak akan ada eskalasi lebih lanjut. Ceritanya adalah, kalau Rusia menggunakan sejumlah kecil senjata nuklir yang ditujukan ke target di Eropa, di negara-negara NATO, tidak akan ada pembalasan dengan cara yang sama. There will be no retaliation in kind. The United States and the Europeans will not go up. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa tidak akan menaikkan tingkat eskalasi, dan pada akhirnya, Rusia yang akan menang. Saya menafsirkan itulah yang dia maksud dengan menang. Dan menurut saya, dia benar dalam hal itu. Jadi kalau kita bicara di level konvensional, saya rasa ada potensi nyata, bahkan mungkin kemungkinan besar, terjadinya eskalasi. Dengan kata lain, kalau Rusia menyerang dengan senjata konvensional, Barat juga akan merespons dengan senjata konvensional. Tapi begitu senjata nuklir digunakan, seperti dalam skenarionya, dan saya pikir dia benar juga di situ, kita tidak bisa 100% yakin bahwa eskalasi tidak akan terjadi. Dan hal itu menunjukkan bahwa Rusia punya dorongan untuk mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir. Kalau kita percaya bahwa argumen dasarnya benar, maka pertanyaannya adalah, kenapa tidak saja menggunakan beberapa senjata nuklir untuk mengembalikan efek penangkal? And reestablish deterrence. Well, if Russia, well, I guess Kalau Rusia, saya rasa pertanyaannya ada dua bagian. Pertama, seberapa jauh lagi eskalasi NATO yang kira-kira masih bisa ditoleransi oleh Rusia? Dan apakah mereka sekarang sudah sampai di titik akhir, di mana mereka nggak bisa menerimanya lagi? Jadi satu-satunya pilihan yang tersisa adalah melakukan pencegahan, entah dengan senjata konvensional atau senjata nuklir. Tapi seperti yang Anda bilang, penggunaan senjata konvensional mungkin cuma jadi langkah singkat menuju opsi nuklir. Jadi kalau memang kita sudah sampai di ujung jalan ini, bagaimana Anda melihat situasinya? Rasanya kita makin dekat ke arah bencana. Harusnya ada lebih banyak diskusi di antara politisi Eropa atau Barat secara umum tentang kemana sebenarnya semua ini mengarah. Tapi saya sama sekali nggak melihat hal seperti itu terjadi. I see nothing of the sort. My great hope, Glenn, is that more and more attention. Harapan besar saya, Glenn, adalah supaya makin banyak orang memperhatikan argumen Sergei. Dan dengan begitu, makin banyak juga orang di Barat yang akhirnya paham bahwa meningkatkan serangan udara dengan drone dan rudal terhadap Rusia itu sama saja dengan mencari bencana. Semoga saja ada proses belajar di Barat yang bergerak ke arah yang benar. Dan semoga pesannya, dan ini bukan cuma pesannya saja, karena ada juga orang lain di Rusia yang menyampaikan hal yang sama. Semoga argumen itu mulai mendapat perhatian di sini, di Barat, sehingga kita tidak perlu menempuh jalan itu. Karena kalau sampai dilakukan, akibatnya akan sangat buruk. Tapi saya sendiri tidak tahu pasti apa yang akan terjadi. Dan saya pikir, kalau kita makin putus asa seiring Ukraina kalah di medan perang, lalu beralih ke strategi yang meningkatkan serangan udara terhadap Rusia, bicara stranger fitut batlon Rusia did, and diusig wis abinom nyemeng untuk menyifrepid. They're going to think seriously about striking into Europe. So when you hear European leaders say that they're prepared, Kalau kita dengar para pemimpin Eropa bilang mereka sedang bersiap untuk perang, maksudnya mereka pikir Rusia akan menyerang sekitar tahun 2029 atau 2030. Tanggal-tanggal itu terdengar aneh sekali. Mereka juga nggak benar-benar menjelaskannya. Cuma bilang, itu berdasarkan intelijen. Nah, perang seperti apa sebenarnya yang mereka maksud? Apakah mereka pikir Rusia mau mencaplok Polandia? Saya penasaran, perang seperti apa yang mereka bayangkan sedang mereka persiapkan. Karena kalau mereka memicu respons dari Rusia, jelas itu nggak akan jadi ya. Semacam perpanjangan dari apa yang kita lihat di Ukraina sekarang, yang perlahan-lahan merebut wilayah, pelan-pelan melemahkan tentara lawan. Saya sulit membayangkan eskalasinya bisa dikendalikan. Rasanya kita akan langsung naik ke opsi nuklir. Well,
The thing is, when we talk about a world war, Jadi begini, kalau kita bicara soal perang dunia, dan saya juga sempat ingin menekan Sergei soal ini, istilah itu langsung mengingatkan kita pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Tapi perbedaan mendasar antara dua perang itu dengan situasi kita sekarang adalah, hari ini kita punya senjata nuklir. Kita tidak mungkin berperang seperti Perang Dunia Kedua di dunia saat ini, karena adanya senjata nuklir. Seperti yang saya bilang ke Sergei, kalau sampai terjadi perang nuklir total antara Rusia di satu sisi dan Amerika Serikat di sisi lain, tidak akan ada pemenang. Yang ada hanya pihak yang kalah. Kita semua akan hangus terbakar. Itu sama sekali tidak masuk akal. Jadi satu-satunya jenis perang yang mungkin terjadi hanyalah perang terbatas. Dan perang terbatas itu bisa melibatkan pasukan konvensional saja atau penggunaan senjata nuklir dalam skala terbatas. or the limited use of nuclear weapons. And again, that's what Sergei's talking about. He's not. Dan sekali lagi, itulah yang dimaksud Sergei. Dia bukan sedang bicara soal meluncurkan seluruh persenjataan nuklir Rusia dan melakukan serangan pertama yang hebat terhadap Amerika Serikat atau terhadap kekuatan nuklir Inggris dan Prancis. Bukan itu maksudnya. Yang dia bicarakan adalah penggunaan yang terbatas. Jadi kalau sampai ada perang dunia antara Rusia dan Amerika Serikat, atau antara Rusia dan NATO, perang itu harus berskala terbatas. Tidak bisa seperti Perang Dunia Pertama atau Kedua. Dan saya benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud para pemimpin Eropa ini ketika mereka berandai-andai tentang perang dengan Rusia. Seperti apa perang itu? Apa yang sebenarnya mereka perebutkan? Bagaimana mereka bisa menang dalam perang seperti itu? Sulit bagi saya untuk memahaminya. Apalagi tidak ada bukti bahwa Putin menginginkan perang ini. Tapi ya, saya benar-benar tidak tahu apa yang mereka bicarakan. But anyway, I'm not sure what they're talking about. Yeah, keep seeing Ya, saya terus melihat postingan media yang menyebut berbagai pihak militer, dan media itu mengutip penilaian intelijen yang katanya Rusia akan siap berperang dalam 2 atau 3 tahun, entah berapapun. Tapi seperti yang Anda bilang, tujuannya tidak pernah dijelaskan. Mereka tidak pernah menerangkan alasannya. Kenapa Rusia harus berperang? Karena, sekali lagi, tujuannya itu penting sekali. Kalau mereka membayangkan skenario di mana Rusia akan datang, dan seperti yang saya bilang, berbaris menuju Paris, ya tentu saja, perang akan sangat berbeda. Namun, kalau kita menyadari bahwa tujuan paling mungkin dari Rusia dalam perang apapun dengan NATO sekarang adalah untuk memulihkan efek jerah, artinya membuat NATO mundur dari upaya menyerang Rusia lewat Ukraina, maka ya, perang ini akan sangat berbeda. Ini akan lebih seperti memberikan tembakan peringatan yang kuat ke negara-negara NATO, entah dalam bentuk serangan konvensional atau nuklir, dengan harapan atau asumsi bahwa hal itu akan membuat negara-negara NATO mundur. Tapi saya belum jelas bagaimana mereka akan mempersiapkan diri untuk perang seperti itu. Bagaimana mereka bersiap menghadapi serangan Rusia yang dimaksudkan untuk menahan. Maksud saya, apakah Anda melihat ada informasi lain yang muncul tentang bagaimana mereka membayangkan perang ini akan dijalankan? Atau apa sebenarnya tujuan mereka? No, I don't, because there's no. Tidak, saya tidak setuju. Karena tidak ada cerita yang masuk akal yang bisa mereka sampaikan tentang seperti apa perang ini sebenarnya. Maksud saya begini. Bukan seolah-olah Putin pernah bilang dia berencana memperluas wilayah ke negara ini atau negara itu, atau dia punya rencana besar untuk membangun kembali kekaisaran Soviet, sehingga Barat harus mulai menyusun strategi untuk mencegah hal itu terjadi. Putin terpernempir, dia tertarik menaklukkan seluruh Ukraina, apalagi menghidupkan kembali kekaisaran Soviet di Eropa Timur. Jadi saya magrimpa yang sebenarnya zifter sang tasiain bigasti to both. Saya rasa isu utama di sini adalah seperti yang tadi saya bahas dengan Sergei soal senjata nuklir Jerman. Menurut saya, dalam proses membangun kembali atau membentuk pencegahan terhadap Barat, Rusia pada akhirnya akan sangat menakut-nakuti Jerman. Kalau Rusia benar-benar melakukan apa yang Sergei bilang mungkin terjadi,
Itu akan membuat Jerman ketakutan, dan mereka akan punya dorongan kuat untuk memiliki senjata nuklir sendiri sebagai alat pencegahan. Lalu pertanyaannya, kemana hal itu akan membawa kita? Jikalau itu istirahat dikatakan Sergei skenario benar-benar menakutkan. Jadi saat usur, kita simsal besar. Scenario. So I think that, we're headed for big trouble. As you and I have said on this show many times before, Seperti yang sudah sering kita bahas di acara ini, kemungkinan besar pada akhirnya kita akan melihat konflik beku di Ukraina. Tapi, setelah itu terjadi, bukan berarti semuanya akan berakhir bahagia. Potensi perang di Ukraina untuk pecah lagi tetap besar. Selain itu, ada banyak sekali cara lain konflik bisa muncul di Eropa Timur. Dan seperti yang baru saja kita bicarakan, soal isu nuklir yang berkaitan dengan Jerman, hal yang sebenarnya jarang kita bahas sebelumnya. Tapi sekarang menjadi jalan tanah nyahat terdepan. but is a very real threat moving forward. Well, does it surprise you though that Apakah hal itu mengejutkan Anda? Seperti yang dikatakan Profesor Karaganov, bahwa Jerman mungkin akan menjadi target paling mungkin dari serangan semacam itu untuk membuat Eropa mundur. Oh, saya harus bilang, Profesor Karaganov baru saja terputus. Kita sedang menunggu beliau bergabung kembali. Tapi sekali lagi, inilah salah satu hal yang benar-benar berubah selama 4 tahun terakhir. Cara Jerman dipandang di Rusia sekarang sudah berbeda. Padahal, perbaikan hubungan antara Jerman dan Rusia dulu dianggap sebagai salah satu pencapaian besar setelah Perang Dunia Kedua. Mengingat betapa mengerikannya hal-hal yang terjadi selama perang itu. Dan pelajaran yang kita ambil waktu itu adalah mereka belajar dari sejarah. Mereka memperbaiki hubungan. Kita punya pemimpin seperti Putin dan Schröder. Ayahnya meninggal di front timur. Tapi meskipun begitu, keturunan mereka bisa bersatu dan memperbaiki hubungan. Maksud saya, itu semacam harapan ya, cerita tentang harapan, bahwa dua kekuatan besar Eropa itu bisa mengatasi sejarah mereka. Tapi sekarang, kalau kita lihat Jerman hari ini, yang mereka bicarakan cuma soal perang dengan Rusia. Jerman harus punya tentara terbesar. Soal sanksi, mereka ingin jadi yang paling depan. Sikap mereka sangat agresif. Terutama telah Trump mencoba mengubah posisi Amerika Serikat. Itu sedikit menarik diri dari perang dan menyerahkan tanggung jawab itu ke Eropa. Jerman benar menjadikan ini negara garis depan. Dan yang tahu bahwa favorit Thailand segamana sekarang Jerman tampak jadi negara yang paling dibenci Kremlin. seemingly the most hated country by the Kremlin. Look, the problem here, Glenn, is Begini Glenn, masalahnya adalah Jerman itu sebenarnya bisa jadi negara paling kuat di Eropa. Selama NATO masih solid dan payung keamanan Amerika Serikat menaungi Jerman, serta negara-negara Eropa lainnya, Rusia tidak melihat Jerman sebagai ancaman besar. Perlu diingat, ketika Perang Dingin berakhir, Uni Soviet memutuskan untuk meninggalkan Eropa Timur, dan Pakta Warsawa dibiarkan bubar, hilang begitu saja. Tapi pihak Soviet dan kemudian Rusia tidak keberatan NATO tetap ada. Mereka tentu tidak ingin NATO meluas, tapi mereka tidak masalah kalau NATO tetap berdiri. Dan saya percaya alasan utamanya adalah karena NATO, atau kalau mau dibilang dengan cara lain, kehadiran militer Amerika di Eropa telah menyelesaikan apa yang disebut sebagai masalah Jerman. German security was basically subordinated. Keamanan Jerman pada dasarnya berada di bawah keamanan Amerika. Selama Amerika Serikat yang memegang kendali dan bukan Jerman, maka cukup mudah bagi Rusia dan Jerman untuk setidaknya sebagian berdamai atas apa yang terjadi antara tahun 1941 sampai 1945. Tentu saja tidak sepenuhnya. Tapi yang terjadi sekarang, seperti yang Anda tahu, adalah jejak militer Amerika di Eropa tampaknya akan berkurang secara signifikan. Masa depan aliansi NATO pun sedang dipertanyakan. Dan mengingat Amerika Serikat harus beralih fokus ke Asia Timur untuk menghadapi Tiongkok, serta sangat terlibat dalam perang di Timur Tengah, Amerika ingin memindahkan beban keamanan Eropa dari pundaknya ke pundak negara-negara Eropa sendiri. Akibatnya, Jerman kini bertindak dengan cara yang lebih mandiri. In a more independent fashion.
And needless to say, given what's going on in Ukraine, Dan sudah jelas, dengan situasi yang terjadi di Ukraina sekarang, kalau pada saat yang sama Jerman mulai bicara soal persenjataan besar-besaran dan mulai bertindak seolah-olah mereka sedang mengurus keamanan mereka sendiri, hal itu pasti akan sangat mengganggu Rusia. Dan saya rasa kita bisa melihat hal itu sedang terjadi sekarang. Menurut saya, penting sekali untuk memahami bahwa besar kemungkinan hubungan Amerika dengan Eropa sedang mengalami perubahan yang sangat mendasar. Selama ini ada banyak kesinambungan antara masa Perang Dingin dan masa unipolar. Kita tidak meninggalkan Eropa. Kita tetap di Eropa. NATO tetap utuh. Kita yang menyediakan keamanan bagi Jerman. Dunia seperti itu sedang berubah. Dan saya tidak mau bilang bahwa hari ini Jerman benar-benar sendirian. Tapi semakin lama, Rory says, "My come to is berdedili." but more and more it looks like the Germans are on their own. And when the Germans start providing for their own security, Dan ketika Jerman mulai mengurus keamanan mereka sendiri, itu bukan cuma akan membuat Rusia khawatir, tapi juga Prancis, Inggris, dan negara-negara lain. Karena Sergei tadi bicara soal Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Ingat, yang berperang melawan Jerman waktu itu bukan hanya Rusia atau Uni Soviet, tapi juga Prancis, Inggris, dan Amerika. Jerman dulu adalah negara yang sangat kuat. Sekarang memang tidak sekuat dulu. Tapi pada masa itu, mereka benar-benar kuat. Jadi kalau Jerman tidak lagi berada di bawah payung keamanan Amerika, dan mereka mulai mengurus keamanan mereka sendiri, apalagi kalau mereka mulai berpikir untuk punya senjata nuklir, dampaknya akan sangat besar. This is going to have huge consequences. Professor Karaganov, now that you're back, I wanted to Baik, ask Profesor you, Karaganov, saya juga ingin bertanya, bagaimana pandangan Anda kalau seandainya negara-negara NATO sekarang benar-benar berhenti menaiki tangga eskalasi, artinya mulai menghentikan serangan terhadap Rusia dari wilayah NATO dan mencoba mengendalikan situasi. Menurut Anda, seberapa stabil sebenarnya status quo saat ini? Karena dalam konteks perang di Ukraina, sampai kapan Rusia bersedia memainkan peran ini, memainkan permainan ini? Karena tujuan memperpanjang perang, entah dengan mendeportasi pengungsi Ukraina dari Eropa, atau mencari lebih banyak senjata dan dana untuk dikirim. Apakah ada tekanan di Kremlin untuk mengubah strateginya? Karena saya mendapat kesan bahwa banyak orang Rusia sekarang menginginkan pendekatan yang lebih keras agar perang ini bisa segera berakhir. tougher hand to put a quicker end to this war? First about, I'll react. Baik, pertama-tama saya ingin menanggapi diskusi kita sebelumnya. Stalin adalah pemimpin besar, tapi juga seorang diktator yang berdarah. Selain itu, dia juga membuat beberapa kesalahan geopolitik. Salah satunya, kalau saya ingat benar, adalah ketika dia menghentikan rencana Morgenthau untuk membubarkan Jerman. Padahal, Jerman seharusnya tidak boleh lagi menjadi ancaman bagi dunia dan Eropa. Kalau itu terjadi lagi, maka Jerman harus dihukum. Tapi tentu saja, saya mengagumi budaya Jerman. Saya punya banyak teman di Jerman, meskipun sekarang mereka dilarang berurusan dengan saya. Itu satu hal. Sekarang, soal pertanyaan tentang berapa lama kita harus menoleransi serangan terhadap kota-kota kita, pembunuhan terhadap warga sipil kita, jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Kita tidak ingin bergerak terlalu cepat, tidak ingin naik terlalu cepat di tangga eskalasi, tapi kita sudah mulai bergerak. But we started to move. When I not only because Waktu itu, bukan hanya karena perang Rusia dengan Barat, bukan dengan Eropa di Ukraina, saya mengangkat isu tentang mengembalikan efektivitas penangkalan nuklir ke meja pembahasan beberapa tahun lalu. Saat itu saya tidak hanya memikirkan perang di Eropa, tapi juga situasi internasional secara umum. Tapi sekarang, dan bahkan waktu itu juga, saya dikritik oleh banyak rekan senegara saya. Dan saya bisa memahami itu, karena memikirkan perang nuklir memang hal yang berat. Sekarang, sejauh yang saya tahu, saya justru banyak dikritik oleh mayoritas, bahkan bisa dibilang hampir semua rekan senegara saya, karena dianggap tidak cukup berhasil meyakinkan pemerintah kita untuk menggunakan penangkalan nuklir secara penuh. Dan hal itu membuat saya khawatir, karena saya tidak ingin melampaui batas moral mereka. I don't want to cross the moral threshold. I mean, John Mearsheimer
Maksud saya begini, John Mishima itu raja dari para penguasa. Saya cuma seorang duke. Tapi begini, John, persoalan moral itu jauh lebih penting daripada ya soal timbal balik atau serangan balasan. Tapi, beberapa tahun lalu, waktu kita membahas kemungkinan penggunaan senjata nuklir dalam perang di Eropa, ada beberapa pemimpin Amerika, dan kamu kenal mereka secara pribadi, yang datang ke sini atau bertemu dengan para penasihat senior kami di tempat lain. Mereka bilang kalau Rusia sampai menggunakan senjata nuklir, mereka akan membalas dengan serangan konvensional besar-besaran yang akan menghancurkan angkatan bersenjata Rusia, setidaknya di Ukraina atau di tempat lain. Lalu kami menanggapi dengan argumen balik, bahwa kalau begitu, kami juga akan menggunakan senjata nuklir. And saying that then we would use nuclear weapons. And after that, Biden administration started. Dan setelah itu, pemerintahan Biden mulai menarik diri dari perang ini. Saya berharap langkah itu terus berlanjut. Dan Tuan Trump bukanlah pembawa damai. Dia hanya mengikuti kepentingan dasar Amerika. Jadi saya berharap rakyat Amerika sudah mulai berpikir jernih. Tapi sayangnya, tetangga kita di Eropa belum juga sadar. Dan tentu saja, John, orang Amerika tidak punya kedalaman sejarah seperti itu. Tapi kami sudah berkali-kali diserang oleh Eropa. Invasi Napoleon adalah salah satu yang terburuk. Maksud saya, bahkan bangsa Mongol tidak membakar gereja, sementara orang Prancis melakukannya. Kami masih sangat mengingat api Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. First World War and the Second World War. That was a Holocaust. We never. Itu adalah sebuah Holocaust. Sebelumnya kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mengalami Holocaust terhadap rakyat Soviet. Kita selalu berbicara tentang Holocaust terhadap orang Yahudi. Tapi sebenarnya, jauh lebih banyak orang dari Uni Soviet, selain orang Yahudi, yang dibunuh dalam berbagai pembantaian oleh Jerman. Dan kita tidak boleh pernah melupakan hal itu. Saya juga berharap pihak Jerman bisa memahami hal tersebut. Namun, saya percaya kalau Rusia tetap tegas dan meningkatkan aktivitas serta kekuatannya, baik dalam bidang militer maupun pencegahan nuklir, kita justru akan membantu dunia. Kita akan membantu Eropa untuk kembali berpikir jernih. We will help Europe to come to its senses. But in addition to what I have said, Tapi selain dari apa yang sudah saya katakan, saya harus menegaskan kembali satu hal yang pernah saya sampaikan dalam pembicaraan kita sebelumnya. Eropa telah menjadi sumber dari semua kejahatan dalam sejarah manusia, atau setidaknya sebagian besar kejahatan dalam sejarah manusia. Perang dunia, Holocaust, rasisme, kolonialisme, dan sebagainya. Jadi cara terbaik bagi kita, maksud saya, bagi masyarakat dunia, dan para pemimpin dunia, adalah mendorong Eropa keluar dari posisi kepemimpinan, atau dari posisi apapun dalam sejarah. Tentu saja, semoga tanpa penghapusan secara fisik, dan saya sungguh berdoa untuk itu. Tapi Eropa memang telah menjadi sumber dari semua masalah dan sebagian besar bencana dalam sejarah manusia. Jadi ini bukan hanya soal demonstrasi. so it's not about only realism. It's about moralism. Ini soal moral. Tapi Sergei, bukankah ada risikonya juga ketika kamu bicara tentang Eropa dengan nada yang begitu negatif dan bicara tentang eliminasi sebagai strategi untuk menciptakan situasi di mana negara-negara Eropa, terutama Jerman, justru punya dorongan kuat untuk memiliki senjata nuklir sendiri dan melihat Rusia dengan cara yang paling buruk? Maksud saya, bukankah retorika kamu justru memperkuat ketakutan Jerman terhadap Rusia? Saya bisa paham, der sudah Rusia bigger persuasion terhadap Jerman. You have so much hostility towards Germany. I actually am one of the few people in the West. Sebenarnya, saya termasuk sedikit orang di Barat yang benar-benar memahami apa yang terjadi selama Perang Napoleon, Perang Dunia Pertama, dan Perang Dunia Kedua. Saya paham maksud Anda tentang semua pembunuhan yang terjadi di Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua. Saya sudah banyak meneliti tentang mesin pembunuh Jerman pada masa itu. Jadi saya sepenuhnya mengerti apa yang Anda bicarakan. Dan saya tidak bermaksud meremehkan sejarah Jerman antara tahun 1941 sampai 1945, terutama soal apa yang terjadi di dalam Uni Soviet. Jadi dalam hal itu saya sependapat dengan Anda. Tapi, bukankah ada bahaya nyata kalau kita bersikap seolah-olah tidak ada yang berubah sama sekali?
acting as if nothing has changed at all, and the Third Reich is still in Dan tahu kan, control Reich in ketiga Germany, masih berkuasa di and Jerman. they Dan try kalau to mereka find mencoba ways menjaga to keamanan mereka sendiri, kita harus menyingkirkan mereka. Bukankah itu justru akan memperburuk keadaan? Maksud saya paham alasan Rusia ingin membangun kembali efek jera. Itu masuk akal, seperti yang saya bilang sebelumnya. Tapi menurut saya, kita harus sangat hati-hati dengan cara melakukannya, dan juga dengan cara memandang hubungan dengan negara-negara di Eropa. Kita ingin membangun kembali efek jera, tapi dalam prosesnya, kita tentu tidak ingin memicu perang dunia. Dan kita juga tidak ingin sampai berbicara, apalagi benar-benar melakukan penghapusan suatu negara dari muka bumi. eliminating countries from the face of the earth. Well, again, first of all, I'm thinking not only about the. Pertama-tama, saya tidak hanya memikirkan Eropa. Saya memikirkan situasi yang sudah kita hadapi sekarang dan yang akan kita hadapi dalam beberapa dekade ke depan, ketika tatanan dunia runtuh, ketika semua batas moral hancur, ketika semua kebiasaan menjaga jarak hilang. Karena itu, saya berpikir tentang perlunya memulihkan setidaknya kemampuan penangkal nuklir. Dan saya menegaskan, orang Jerman atau siapapun harus kembali merasakan ketakutan mematikan akan kemungkinan dimusnahkan. Karena mereka telah menjadi sumber dari banyak hal terburuk dalam sejarah manusia. Sekali lagi, saya menyukai Jerman. Saya punya banyak teman Jerman. Saya mengenal budaya Jerman. Dan saya tidak ingin Jerman dimusnahkan. Tapi Jerman yang kembali menjadi kekuatan revansis adalah bahaya. Dan beberapa negara Eropa lainnya juga mulai menjadi revansis. The European countries are becoming revanchist. We in the Second World War. Kita pada masa Perang Dunia Kedua berjuang bersama sebagian besar negara Eropa, kecuali Inggris yang dibantu oleh Amerika Serikat, juga dari Yugoslavia dan Yunani. Kita semua masih ingat itu. Dan saya tidak ingin Eropa kembali ke masa kelamnya dalam sejarah manusia. Meskipun saya secara budaya adalah orang Eropa, dan Beethoven, Balzac, serta Goethe adalah para penulis yang saya kagumi, bersama dengan Tolstoy, Dostoyevsky, dan Pushkin. Tapi ini bukan sekadar soal tarian kekuasaan. Ini soal kemana arah umat manusia bergerak. Kita sudah melewati beberapa ambang batas, dan kita juga melihat bahwa peradaban modern sedang merusak makna kemanusiaan dalam diri manusia itu sendiri. Kita harus memikirkan bagaimana kita bisa bekerja sama untuk menyelamatkan sisi manusia dalam diri kita. Itulah sebabnya saya berpikir untuk membangun sebuah koalisi menuju humanisme baru. Karena misalnya, eroid tempat tina humanisme setelah diunjiwannya. Humanism was war. Tertinggal, Eropa, dan bukan hanya Eropa, tentu saja, telah menyingkirkan Tuhan dari jiwa mereka. Saya tidak bermaksud membahas agama secara penuh, tapi kenyataannya, Eropa sedang hidup dalam proses dehumanisasi manusia, dan itu sangat penting untuk disadari. Kita semua masih ingat betapa buruknya mereka dulu saat Perang Napoleon, Perang Dunia Pertama, dan Perang Dunia Kedua. Kita tidak boleh memberi mereka kesempatan seperti itu lagi. Namun, ada banyak wajah Eropa. Saya percaya bahwa di masa depan, katakanlah 20 tahun dari sekarang. Maksud saya, sayangnya, mungkin kita tidak akan bisa membicarakannya secara daring, tapi Glenn akan membahasnya dengan orang lain. Sebagian Eropa akan mulai sadar. Tapi Eropa yang Calvinis, bukan Eropa Barat, disisihkan, bukan dihapuskan. Pushed aside, not eliminated. And it is the source of most of the evils. Dan itulah sumber dari sebagian besar kejahatan. Norwegia, tentu saja, tidak termasuk dalam kelompok negara itu, karena mereka tidak berperan besar dalam invasi besar manapun setelah masa Viking. Tapi kita semua masih ingat seperti apa Eropa dulu. Saya percaya bahwa, katakanlah dalam 20 tahun ke depan, kalau kita bisa melewati masa penuh permusuhan dan kekacauan ini, Eropa Selatan dan Eropa Tengah akan bergabung dalam komunitas bangsa-bangsa Eurasia. Sebuah komunitas yang masih samar, yang akan dipimpin oleh Rusia, Tiongkok, India, Iran, dan Turki, bersama dengan Amerika Serikat, tapi tanpa Eropa, terutama tanpa Eropa Barat Laut. Itulah peluang terbaik bagi umat manusia. Namun, kita harus melewati masa ini, dan karena itulah panduan dari era sangat relevan. And that's why your prescriptions are very valid. I have just a couple points I want to make.
First of all, Saya cuma punya beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, menurut saya semua kekuatan besar, bukan hanya kekuatan besar di Eropa, kadang-kadang bertindak dengan cara yang sangat kejam, termasuk juga Amerika Serikat. Sudah pasti juga Jepang. Dan tadi Anda sempat mengkritik Jepang. Seperti yang Anda tahu, Jepang bukan bagian dari Eropa. Hal itu juga berlaku untuk Rusia. Rusia pernah melakukan hal-hal kejam di masa lalu, sama seperti Amerika Serikat, sama seperti Jepang, dan tentu saja sama seperti kekuatan besar Eropa. Pada dasarnya itu sudah menjadi bagian dari cara kekuatan besar bertahan hidup dalam sistem internasional. Jadi menurut saya ada risiko kalau Anda terlalu fokus pada bangsa Eropa dan menggambarkan mereka seolah-olah satu-satunya kekuatan besar yang kejam dalam sejarah, padahal sebenarnya hampir semua kekuatan besar pernah bertindak kejam dari waktu ke waktu. all great powers have behaved in ruthless ways over time. That's point one. Great. I mean, Itu bagus. Maksud saya, ya, saya tidak bisa bilang saya tidak setuju. Tapi saya punya pandangan yang agak berbeda tentang sejarah. Rusia punya sejarah yang agak berbeda dibanding kebanyakan kekuatan dunia. Kami menaklukkan, tapi kami juga mengintegrasikan. Kami tidak pernah memusnahkan, tidak seperti kebanyakan kekuatan yang bersekutu dengan Eropa. Tapi tentu saja kami juga pernah menjadi kekuatan besar. Kami berperang. Tapi sekarang saya memikirkan masa depan. Dan kalau bicara tentang masa depan bersama, kita harus paham bahwa ancaman terburuk dalam sejarah kita justru datang dari Eropa. Kita harus menahan mereka. Kita harus mencegah mereka. Dan omong-omong, kita juga harus mencegah Amerika Serikat. Karena sekarang, Amerika Serikat bertindak cara yang bisa dibilang kurang elegan. I think not very elegantly to say it. Seperti kekuatan it's the feast and nern. Yes, absolutely. Nah, but Ya, tentu saja. Tapi kita harus memikirkan bagaimana membangun masa depan yang lebih baik bagi umat manusia. Selama bertahun-tahun sebelumnya, karena kita berasal dari budaya Eropa, kita percaya bahwa masa depan yang lebih baik bagi umat manusia adalah dengan cara Eropa. Tidak, sekarang tidak lagi. Dan itu saja. Namun, negara-negara seperti Spanyol, Italia, dan sebagian besar negara Eropa Tengah akan kembali bergabung dengan peradaban manusia yang normal, yang sayangnya telah ditinggalkan oleh sebagian orang Eropa. Tentu saja, ada juga sebagian orang Amerika yang meninggalkannya. Di masyarakat kita pun ada orang seperti itu. Tapi kita harus melakukannya. Dunia ini sangat kompleks. Ini bukan hanya soal persaingan antara kekuatan besar. Ini adalah persaingan antar peradaban. Dan juga persaingan untuk kemanusiaan. for the humanity, and I think that one of the main. Saya pikir, salah satu tugas utama bagi orang-orang seperti kita, meskipun kita semua tentu mendukung aliran pemikiran Mishima, adalah juga menyelamatkan humanisme dan kemanusiaan dari beberapa ciri peradaban modern. Sebagian besar di antaranya berasal dari Eropa, sebagian dari Amerika Serikat, tapi juga dari negara-negara lain. Kita, orang Rusia, sudah banyak menderita selama berabad-abad. Maksud saya, pada masa Peter yang Agung, karena negara kita relatif tertinggal, dia membuka jendela ke Eropa. Setelah mendapatkan teknologi dan budaya Eropa, sebenarnya dia ingin menutup jendela itu. Seharusnya jendela itu sudah ditutup di akhir abad ke-19. Dan kaisar besar kita, Alexander yang ketiga, yang sekarang sangat populer, memang ingin menutupnya. Tapi dia meninggal karena berbagai alasan. Itulah sebabnya kita akhirnya terinfeksi oleh, mohon maaf, komunisme. Salah satu ciri terburuk dari peradaban Eropa. Karena itu, kita harus menjaga jarak dari Eropa. Tapi it's up to West Wallmeisty more. Respect our European heritage. I want to go back to Saya ingin kembali ke pandangan Anda tentang Jerman, yang juga tercermin dalam pandangan Anda tentang Eropa secara umum. Tapi saya ingin fokus pada pandangan Anda tentang Jerman, terutama karena saya pikir hubungan antara Jerman dan Rusia akan sangat penting di tahun-tahun mendatang. Dan saya rasa apa yang Anda katakan tentang Jerman itu benar, sangat penting. Tapi izinkan saya membahas topik itu dengan menjelaskan bagaimana, menurut saya, kebanyakan orang di Barat saat ini memandang Rusia. Seperti yang Anda tahu, Sergei dan Glenn, saya pernah berpendapat bahwa penyebab utama perang di Ukraina adalah perluasan NATO, ditambah dengan perluasan Uni Eropa dan revolusi berwarna, benar kan?
Dan saya percaya bahwa Baratlah yang paling bertanggung jawab atas perang di Right? Ukraina. I believe the West is principally responsible for the Ukraine war. But as you know, most people in the West believe Tapi seperti yang Anda Russia is tahu, responsible. kebanyakan orang di Barat percaya bahwa Rusia yang bertanggung jawab. Their basic Dan kalau Anda tanya kenapa argument mereka in any berpikir case, begitu, this is alasan especially utama true mereka, in terutama di Eropa Timur, is that adalah karena katanya it's itu in sudah the ada di blood. darah mereka. The Russians are Orang Rusia naturally dianggap secara aggressive. alami It's agresif. in their Katanya itu ada di gen mereka. We call this Dalam dunia ilmu sosial di Amerika science Serikat, called here in the kami United menyebut States pandangan seperti an ini sebagai essential argumen esensialis. argument, Artinya, right? orang Rusia dianggap memang terlahir sebagai agresor. Dan Anda perlu paham, apa yang sebenarnya Anda katakan tentang orang Jerman itu sangat mirip dengan apa yang banyak orang di Barat katakan tentang orang Rusia. Dengan kata lain, Anda pada dasarnya sedang mengatakan bahwa orang Jerman juga secara alami adalah agresor. Germans are natural aggressors. It's in their mother's milk. Itu sudah seperti ada di darah mereka sejak lahir. Sama seperti banyak orang di Barat yang menganggap agresi Rusia itu juga sudah tertanam sejak lahir. Tapi menurut saya, anggapan bahwa orang Rusia itu secara alami agresif, bahwa itu sudah tertanam dalam peradaban Rusia, itu omong kosong. Pandangan seperti itu tidak bisa menjelaskan perang di Ukraina. Dan saya rasa hal yang sama juga berlaku untuk argumen yang Anda sampaikan tentang Putin dan Jerman. En benar skeweriers voorkeuring dat kemakhambarkan Jerman di masa perang dunia kedua sebagai mas bujevering very ford bilen you. Saya mergu, sebrugis semakas sepak sem adzina dat seri to the perang tu. I would agree completely on what happened in that war. But Germans were not always like that before. Tapi orang Jerman dulu And they're tidak selalu not seperti like itu, that dan today. mereka juga tidak You're seperti not itu sekarang. talking about Yang kita bicarakan hari ini bukanlah Jerman tahun 1933 sampai 45. today. Jerman di masa Bismarck, seperti yang Anda tahu, bukanlah Jerman di masa Hitler. Dan saya hanya ingin mengatakan, dengan segala hormat, saya rasa ada risiko nyata kalau Anda menggambarkan orang Jerman secara terlalu negatif, seolah-olah mereka itu bawaan suka menyerang. Kalau pandangan seperti itu berkembang di Rusia, saya pikir itu akan memperumit upaya membangun kembali efek penangkalan dalam retorika Anda, dan memastikan kita tidak berakhir dalam konflik besar antara Jerman dan Rusia di masa depan. Conflict between Germany and Russia in the future. That's a valid argument, and I Itu must say argumen that- yang masuk akal. German Dan saya harus bilang, saya bukan anti-Jerman. Orang Jerman banyak berkontribusi pada budaya Rusia, pada identitas Rusia. Beberapa pemimpin terbesar kita bahkan berdarah Jerman. Catherine yang Agung itu sepenuhnya Jerman, tapi dia adalah perwujudan sejati seorang tsarina Rusia. Jadi ini bukan soal anti-Jerman. Ini tentang Jerman yang lahir setelah Bismarck. Bismarck sendiri tidak ingin menjadikan Jerman seperti yang akhirnya terjadi. Tapi kemudian, Jerman menjadi seperti itu. Dan saya tahu bahwa di awal abad sebelumnya, staf umum militer Jerman sudah merencanakan pembentukan kekaisaran Eropa, bahkan sebelum Hitler. Mereka waktu itu tidak diizinkan, tapi kemudian Hitler mencoba. Tapi sekali lagi, Jerman hanyalah bidak kecil ini. Kita memberi terlalu banyak perhatian pada mereka. We are paying too much attention to them. They could be and should be pushed aside. The question Mereka bisa dan seharusnya disingkirkan. Sekarang pertanyaannya adalah, kemana India akan melangkah? Kemana Tiongkok akan melangkah? Kemana Persia akan melangkah? Kemana Turki akan melangkah? Kemana Amerika Serikat akan melangkah? Dan kemana Rusia akan melangkah? Dan kita, karena kita berasal dari budaya Eropa, masih terlalu banyak memberi perhatian pada mereka. Resep saya sederhana, singkirkan mereka, dan jangan biarkan mereka kembali menjadi seperti di abad ke-20. Terlebih lagi, meskipun mereka telah menimbulkan tragedi besar bagi diri mereka sendiri dan bagi umat manusia, Jerman kini mulai bangkit lagi. Itu luar biasa, mengerikan, sulit dipercaya, tapi faktanya memang begitu. Namun, Jerman hanyalah bidak kecil dalam permainan besar ini. Mari kita arahkan perhatian kita ke India, ke Persia, ke negara-negara di Timur Tengah, dan ke Indonesia, yang dalam 20 tahun ke depan akan jauh lebih penting daripada Jerman. be far more important than Germany in 20 years. But with all due respect, Sergei, if you look at Tapi dengan segala hormat, Sergei, kalau kita lihat dari sisi geografi,
Jerman itu jauh lebih berpotensi menjadi ancaman bagi Rusia dibandingkan India atau Persia. Saya rasa bukan kebetulan kalau kita banyak memusatkan perhatian pada Jerman. Karena kalau kita bayangkan situasi di mana Amerika Serikat sangat mengurangi kehadiran militernya di Eropa, dan Jerman harus mengurus keamanannya sendiri, maka dampaknya atau potensi dampaknya bagi Jerman dan Rusia akan sangat besar, seperti yang Anda katakan. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menghadapinya? Saya hanya ingin mengatakan bahwa, tahu kan ada banyak orang di Jerman, Anda tadi menyebut soal revansisme. Ada banyak orang di sana yang punya pandangan esensialis tentang Rusia. Mereka menganggap orang Rusia itu secara alami agresif. Dan di sisi lain, dengan segala hormat, Anda juga berisiko melihat orang Jerman sebagai pihak yang secara alami agresif. Nah, kalau kedua pihak Sambas berpikir seperti itu, besar kemungkinan kau akan mempersedih meski cyber. You're going to get yourself into an awful lot of trouble, in all likelihood. Well, thank God we have nuclear weapons. Syukurlah kita punya senjata nuklir. Dan itulah sebabnya, pertama-tama, Rusia memang sudah lama melakukan ekspansi karena berbagai alasan. Karena kita berada di dataran terbuka dan pernah diserang dari segala arah. Kita tahu sejarah itu. Dan untuk menjaga keamanan, kita memperluas wilayah. Tapi itu sudah bagian dari sejarah lama. Kita sebenarnya mengambil jauh lebih banyak wilayah daripada yang dibutuhkan untuk membangun negara yang layak. Tapi kita punya Siberia, yang menjadi sumber kekayaan, stabilitas, dan pembangunan di negara kita, dan bagi Eurasia. Jadi, yang ingin saya sampaikan kepada rakyat saya adalah, jangan terlalu memikirkan Eropa. Fokuslah pada dan keamanan kita sendiri. Concentrate on developing Siberia. And on developing Dan soal membangun hubungan yang bisa dijalankan dengan Tiongkok, dengan India, dengan Amerika Serikat, dengan Iran, dengan Turki, dengan dunia Arab, dengan Indonesia, dan seterusnya. Mari kita tinggalkan sejarah Eropa kita yang tidak menyenangkan itu. Meskipun, tentu saja, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa Eropa, walaupun telah menjarah seluruh dunia selama 500 tahun sejak abad ke-16, juga telah banyak memberi sumbangan pada kebudayaan kita. Tapi Eropa sebaiknya disingkirkan dari panggung dunia, dan kita, sebagai para perancang strategi, harus fokus membangun struktur baru bagi seluruh dunia. Meskipun, karena sejarah intelektual kita, bisa dibilang kita dari sekolah pemikiran yang kurang lebih sama. And we are more or less from the same school. We try to concentrate on Europe. Kami dulu berfokus pada Eropa. Saya, omong-omong, adalah pendiri Institut Eropa di Rusia. Maksud saya, di Uni Soviet. Tapi ketika saya benar-benar terlibat di situ, saya menyadari bahwa itu jalan buntu bagi Rusia. Kami memang mendapat banyak hal positif dari Eropa, tapi sekarang Eropa justru menjadi sumber masalah. Meski begitu, mereka punya orang-orang hebat, bangsa-bangsa besar, dan kebudayaan yang luar biasa. Sebagian dari Eropa, saya yakin, akan pulih dari kondisi sakitnya sekarang. Jadi menurut saya, kita sebaiknya menyingkirkan mereka dulu, terutama Eropa Barat Laut, dan membangun masyarakat untuk dunia masa depan, di mana negara-negara seperti yang sudah saya sebutkan, India, Indonesia, Persia, Rusia, dan Amerika Serikat, seharusnya memainkan peran utama. Should play a leading role. I don't deny for one second that it's in Russia. Saya sama sekali tidak menyangkal bahwa Rusia memang berkepentingan untuk punya hubungan yang baik dan memperbaiki hubungannya dengan negara-negara seperti India, Tiongkok, dan lain sebagainya. Tapi menurut saya, Eropa tidak bisa begitu saja disingkirkan. Secara geografis, Eropa itu tepat di sebelah Rusia. Selain itu, perang di Ukraina tidak akan berakhir dengan damai. Perang itu akan berakhir, dan saya percaya Rusia akan menang, tapi itu akan jadi kemenangan yang buruk. Namun Eropa Timur akan tetap menjadi kawasan yang tidak stabil untuk waktu yang lama. Saya rasa kamu dan saya sepakat soal itu. Betul kan? Nah, kalau Eropa Timur memang tidak stabil, Rusia tidak bisa mengabaikannya. Justru mereka harus benar-benar fokus ke Eropa Timur, karena mereka khawatir perang lain bisa pecah di sana. Jadi hal itu tidak bisa begitu saja dikesampingkan. So you just can't push it aside. Well, John, I agree with you. Baik, John, saya sepenuhnya setuju dengan pandanganmu.
Tapi seperti yang sudah saya katakan, salah satu kesalahan terbesar dari elit Rusia belakangan ini adalah Eurofilia dan terlalu memusatkan perhatian pada Eropa. Kita seharusnya melihat ke arah lain. Masa depan kita ada di Asia. Kita sebenarnya bukan negara Eropa. Memang, kita punya unsur budaya Eropa yang sangat penting. Tapi Rusia, secara geostrategis dan bahkan secara budaya, adalah bangsa Eurasia. Sumber spiritualitas kita yang berasal dari luar datang dari Palestina, Israel, dari dunia Muslim, dan dari Buddhisme. Sedangkan budaya politik kita berasal dari Kekaisaran Mongol yang besar. Lalu tentu saja, kita mendapat pengaruh kuat dari budaya Eropa yang memang bermanfaat selama 150 tahun, tapi juga membawa abad terburuk dalam sejarah kita, yaitu abad ke-20. The worst century in our history, which was the 20th century. So, I mean, of course I understand. Jadi, maksud saya, tentu saja saya paham bahwa kita harus menghadapi hal itu. Tapi saya orang Rusia, dan saya berbicara dengan para pemikir dan ahli strategi Rusia lainnya. Saya bilang ke mereka, hadapi saja Eropa. Itu akan tidak stabil, akan berantakan, akan penuh dengan berbagai perang, apalagi ketika mulai mengalami kemunduran seperti yang sudah terjadi. Tapi fokuslah ke selatan, ke timur, dan ke utara. Amerika Serikat, tentu saja, seharusnya menjadi mitra kita, bahkan ketika kita sudah melewati berbagai kesulitan terkait Eropa. Eropa pada akhirnya harus disingkirkan, semoga tanpa harus menggunakan senjata pamungkas dari pusat sejarah manusia. Karena seperti yang sudah saya katakan, di sanalah sumber sebagian besar kejahatan berasal. As I said, the source of the most of the evil. I would just, add that, Ya, saya pikir kalau kita semua bisa melewati perang di Ukraina, saya kira posisi geopolitik Rusia nanti akan seperti ini. Senjatanya akan diarahkan ke barat untuk menahan Eropa, sementara semua konektivitas ekonominya akan beralih ke timur. Geografi memang tetap, tapi saya rasa hal itu akan membentuk arah mereka. Bagi saya sendiri, sebagai orang Eropa, saya dulu punya harapan besar terhadap gagasan Eropa yang lebih luas, seperti yang dibayangkan Gorbachev tentang rumah bersama bagi seluruh Eropa. Saya tahu itu sudah hilang. Dan itu sebuah tragedi. Karena saya percaya, Eropa yang terpecah akan membuat benua ini kurang aman, terjebak dalam kemunduran ekonomi, dan kehilangan relevansi politik. Tapi ya, saya rasa memang sudah terlambat. Keadaannya sudah terlalu jauh. Terus terang saja pada titik ini, saya akan merasa cukup kalau masa depan kita tidak melibatkan perang nuklir. Menurut saya, itu sudah bisa disebut kemenangan, meskipun standar itu sangat rendah. Tapi tetap saja, itu akan jadi pencapaian. Waktu kita hampir habis, jadi kita harus mulai menutup pembicaraan ini. Ada pemikiran terakhir? Baik, John. No, I don't have any final thoughts. I think pretty Enggak, much saya covered nggak punya all what pemikiran you terakhir. said. I'm just looking Saya rasa semua poin saya sudah saya sampaikan. Saya cuma lagi lihat catatan saya di sini. Saya cuma berharap kita nggak pernah sampai ke titik di mana rencana Sergei untuk menyerang Eropa, bahkan dengan senjata konvensional. Jadi perlu dilakukan. Apalagi kalau sampai soal senjata nuklir. Dan saya juga berharap orang-orang di Barat sadar bahwa memprovokasi Rusia itu sangat berbahaya. Dan kita disagree kemafsta, spraus kendawar dan duty. change our behavior so that we avoid catastrophe. I agree with you, but Saya setuju dengan Anda. Tapi saya juga membantu menampung para pengungsi dari wilayah yang diserang dengan senjata buatan Amerika dan Eropa di Rusia. Dan itu terjadi berulang kali. Karena itulah pandangan saya agak berbeda dengan Anda. Karena Anda menghabiskan sebagian besar hidup di bagian dunia yang lain. Jadi, resep saya untuk masa depan Rusia adalah bergerak ke timur dan ke selatan. Kembangkan Siberia, yang menjadi sumber kekayaan masa depan kita, dan bahkan sekarang sudah menjadi sumber kekayaan, kekuatan moral, dan kekuatan politik kita. Dan sementara kita mengelola konflik di Eropa, yang pasti akan terjadi, kita harus menanganinya bersama orang Amerika dan pihak lain. Karena mereka akan kembali, dan memang sedang kembali, ke cara-cara lama mereka. Maksud saya, orang Jerman sekarang bukan lagi seperti orang Jerman dulu. Tapi resep saya untuk negara saya adalah bergerak ke tenggara dan ke utara. Brace Stasich Schnell, kasi tama mo that si Doju Graduetu. and I'm very happy. No fabis de and with the Sarini. However, of course, we still have this
great uh, European heritage. Warisan Eropa yang titik ini mulai menjadi sesuatu yang negatif, dan kita harus melepaskan diri darinya secepat mungkin. Tapi itu akan butuh waktu, akan butuh upaya, baik secara intelektual, politik, budaya, maupun strategis. And strategic. Well, thank you both for Terima kasih untuk waktunya kalian berdua. Iya, semitu semua prediksi kita ternyata salah. Jadi, terima kasih sekali lagi. So thank you both. It was great. Thank you, Glenn. It was a great conversation, and thank you, John. Sama-sama. Because, Terima kasih, Julian. it is very Ini rare percakapan yang sangat bagus. Dan terima kasih juga, John. where I'm Karena maksud saya, sekarang ini jarang sekali ada orang atau negara yang bisa berdiskusi tanpa saling menuduh atau melakukan hal-hal bodoh. Maksud saya, orang-orang bisa berbicara secara mendalam. Jadi terima kasih banyak sudah mengatur ini, dan terima kasih John sudah bergabung bersama kami. Thank you, John, for joining us. Yeah, thank you, Sergey. I enjoyed the Ютрас, Сергей, even though as overlini talsno way through our you thousand do train. Or make the to me but swith, seminar you scardy, eyes, pig you stream. so depressing. But Tapi saya optimis, kita akan menang melawan mereka. win. Nice. Okay. Eversvoss, Avoid a global nuclear holocaust. Which Dan kita harus menghindari perang nuklir global. one of the main reasons. Yang omong-omong adalah salah satu alasan utama kenapa saya begitu terlibat dalam hal ini. Tapi kita juga harus menambahkan ke dalam perdebatan kita soal kemunduran di beberapa bagian peradaban manusia yang memang sedang terjadi. Tapi itu bukan urusan maksud saya, para realis sejati seperti kita, Not for atau seperti Anda. hardcore realists like we are or you are.